What's up semuanya, balik lagi sama gue di channel Bang Leo. Dan sekarang ini jam 4, jam 3, jam 4 subuh. Sorry gue baru sempat nge-record sekarang karena tadi siang gue udah record. Cuman sayang banget, filenya tuh gak tahu kenapa error. Dan lagi pula server tadi siang juga MT, jadi gue gak bisa record. Dan ini gue lagi di gak tahu kemana. Kemarin gue habis jalan-jalan. Cuman server ini punya fitur last exit, jadi gue di sini antah berantah ya. Oke guys, jadi kita lanjut aja guys. Jadi seperti biasa, sekarang gue mau cerita tentang apapun yang gue sebelin di. Oh iya, jadi ada beberapa kasus sekarang yang mau gue angkat, terutama soal drama yang baru-baru ini terjadi di server gue atau server Eternal, yaitu drama tentang polisi korup atau polisi yang suka BR. Mungkin kalau anak-anak Eternal mungkin udah pernah tahu. Jadi daripada gue sebutin orangnya, mending ya udah. Nanti takutnya gue jadi DPO. Ya, jadi orang ini tuh singkat cerita dia suka BR dan juga banyak laporan dari warga gue terima bahwa dia tuh orangnya emang suka sotot. Dan menurut gue dia gue juga pernah ngurusin laporan dia tentang dia nerima orang sembarangan di PD. Cuman itu udah lama sebelum dia jadi petinggi PD sekarang. Gue nggak tahu kenapa dia jadi petinggi PD, karena gue jujur aja sempat let's say liburan dari dunia kita SMP selama beberapa bulan, dan pas balik entah kenapa dia jadi tinggi kepolisian. Gue nggak tahu kenapa. Dan dari dulu emang kasusnya udah banyak, jujur aja, mulai dari dia modus pencarian narkoba padahal narkobanya dia jual lagi ke orang, sampai ke kasus dia nerima orang sembarangan di PD. Jujur udah banyak kasusnya, serius. Gue juga sampai capek ngurusinnya sebenarnya. Makanya sekarang gue udah kayak ya udah bodo amat gimana mereka lah. Jujur aja gue nggak suka. Misalnya ini kalau lu nih ya, orang yang gue omongin nonton vlog gue ini, jujur aja gue nggak suka sama lu. Kalau ada masalah langsung aja PM gue, kita selesain. Cuman jujur aja, sampai sekarang gue masih nggak suka sama lu karena lu orangnya menurut gue ganggu banget, rusak hidup orang tuh gue. Dan sorry ini mungkin di vlog ini gue agak frontal karena masalah ini emang masalah yang cukup sensitif untuk gue bawa ke konten gue ini. Cuman bodo amat. Jadi let's say orang ini tuh, atau gue sebutin aja ya, nggak usah lah, nanti gue jadi DPO, malas banget. Jadi singkat cerita, orang ini tuh dulu suka BR, suka sotot. Mungkin sampai sekarang juga sering banget orang ini dikaitin sama tiap masalah yang terjadi. Gue sih expect dan gue terima kasihnya ada beberapa PD yang bergerak menentang dia. Cuman gue sampai sekarang masih nggak tahu berapa signifikannya polisi yang menentang dia untuk sekarang, member PD. Semoga banyak ya. Cuman yang gue tahu emang ada beberapa PD yang nggak suka sama dia juga. Cuman dan ini yang paling gue heran, gue nggak tahu gimana dia bisa jadi perwira polisi petinggi. Mungkin diangkat sama admin siapa, gue nggak tahu karena gue sempat liburan yang seperti gue tadi bilang. Oh ya, dan juga sebenarnya kalau kita angkat kasus ini menjadi kasus di dunia nyata, ada kasus yang mungkin kalau kalian tahu ini melibatkan seorang polisi korup di LAPD divisi Crash atau Community Resource Against Street Hoodlums kalau nggak salah. Namanya Officer Rafael Perez. Dia dulu kasusnya mirip sama kasus yang gue angkat sekarang. Jadi ceritanya ini kasus paling terkenal nih contohnya. Jadi si Officer Perez ini dia kayak pura-pura sebagai polisi yang ngambil kokain di gudang barang bukti LAPD, tapi alih-alih menggunakan kokainnya untuk bahan investigasi, ini malah dia menjual kokainnya kembali ke geng-geng setempat. Ya, kasusnya mirip banget kayak kasus petinggi fraksi PD di server gue, dan ini menurut gue nggak asik banget.
Dan Rafael Perez ini dia udah terlibat beberapa kasus juga, apalagi divisinya yaitu Crash. Divisi Crash ini udah beberapa kali terlibat aksi. Mungkin ini juga gue nggak tahu dilakuin sama Crash atau sama polisi LAPD lain, cuman gue nggak tahu lebih tepatnya. Tapi kalau mungkin kalian baca sejarah atau baca Wikipedia bahwa tahun 92 itu pernah ada kerusuhan di Amerika yang terjadi karena salah satunya karena pemukulan dari Rodney King Jr. oleh anggota kepolisian. Gue nggak tahu ini dilakukan sama Crash atau bukan, cuman yang pasti yang pemukulannya itu anggota polisi LAPD pada saat itu. Jadi dari pemukulan tersebut kan warga tidak pada terima kan. Akhirnya terjadilah kerusuhan di ini mungkin sejarah kelam LA di Amerika, dan kasusnya hampir sama si polisi korup di yang gue sebutin tadi, tinggi PD di fraksi PD Eternal ya. Cuman yang gue nggak suka yaitu dia menyalahgunakan posisinya, padahal menurut gue PD itu harusnya ngebantu admin untuk mencari yang korupsi dan sama-sama ngebantu admin membersihkan korupsi. Cuman sayangnya dia malah jadi orang yang jadi korupsinya tersebut. Anjing. Sorry lepasan. Motor siapa itu weh? Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, yang namanya polisi korup itu nggak keren ya. Mungkin lu pada ngelihat polisi korup tuh gayanya keren, dapat duit banyak, dapat teman banyak, mungkin dan hidup lu aman dari penyerangan geng. Enggak, itu enggak. Ini bukan tahun 80-90 lagi dimana korupsi masih memarak pada tahun itu, khususnya di divisi Crash di Amerika sana. Men, ini udah 2021. Tolong kurangi korupsi, terutama di SMP. Ini yang mau gue tegakin, karena gue bukan anggota pemerintahan juga. Kalau di dunia nyata gue hanya seorang warga biasa. Makanya gue hanya tekankan karena kita sebagai orang-orang muda yang bakal meneruskan bangsa ini, seenggaknya dari game kita bisa belajar untuk berbuat baik, berbuat lebih bagus ke depannya. Anti korupsi, anti yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Itu kalau kata guru gue harus ditanamkan dari kita kecil, karena kalau udah dewasa otaknya, kepikirannya udah bukan kesana lagi. Jadi kita harus mengubah mindset kita emang dari kita dini. Jujur aja gue, ini guru yang ngasih tahu gue, ini guru favorit gue BTW. Dia baik banget orangnya, dia support gue. Dan juga ini lagi gue mau tekanin lagi satu hal lagi, bahwa tentang sotot justru ya. Ini sotot ini gue paling benci sama ini sotot, walaupun gue sendiri suka sotot, terutama game-game yang bertemakan sotot, gue seneng banget. Tapi gue orangnya walaupun seneng sotot, gue menghindari namanya sotot, karena dari sotot itu nggak pernah berujung beres, pasti berujung yang namanya drama. Seperti yang gue tekankan di vlog gue sebelumnya, drama nggak bakal berujung baik. Bukan nggak bakal sih, kayak persentase berujung baiknya 3/10. Sekali lagi, dan kadang-kadang nggak selamanya selalu bad side yang bikin drama. Kadang-kadang good side pun bikin drama. Contohnya PD ya, apalagi PD di bawah kepemimpinan waktu itu tuh ada namanya, sebelum yang korup, sekarang ada juga sama yang korup. Tiap hari drama. Aduh. Ada yang meledak itu. Udah biarin. Just another day in Eternal. Dan oh ya, sampai mana gue tadi. Dan lagi yang namanya drama udah nggak asing di kuping player SMP, karena pasti semuanya ngalamin, termasuk gue. Dan drama itu pasti ada yang kesinggung,
maupun dia ikut dramanya atau enggak, pasti kadang-kadang ada yang kesinggung dan tiba-tiba ikut nggak jelas, dan ya itu ngerepotin banget. Oh ya, jadi pesan moral, sorry kayaknya pesan moral udah overuse banget. Gue diomelin sama teman-teman admin gue kemarin gara-gara gue ngomongin tentang pesan moral terus ya. Jadi mungkin gue ganti pesan moralnya jadi inti. Jadi inti dari vlog gue kali ini adalah tolong ilangin kebiasaan BR lu kalau lagi main SMP. Kebiasaan BR lu tolong diilangi, kebiasaan korup lu diilangi ya, tolong. Karena dengan lu korup, lu baru saja merusak RP orang, lu baru aja merusak hari orang, lu baru aja merusak yang namanya definisi RP sesungguhnya. Dan itu menurut gua nggak asik banget lu, ganggu banget. Dan ya jujur aja gua nggak seneng walaupun korupsi emang memarak banyak di yang namanya sebuah game. Ini yang gue herannya, bahkan game aja pun banyak orang yang korupsi di game. Gue nggak ngerti kenapa. Dan gue takutnya malah ke bawah-bawah mental korupsinya jadi ke real life. Itu nggak bisa dibiarin jadinya. Jadi intinya gue cuma bisa membantu lu ngerubah mindset lu bahwa korupsi itu nggak baik, dan tolong patuhi peraturan server lu sesuai fraksi lu, sesuai peraturan server yang lu ada di dalamnya. Jadi oh ya, ini kita closing aja. Jadi thanks for watching vlog gue kali ini. BTW ini perspektif kamera baru, gue abis beli GoPro ya. Dan sorry misalnya suara gue agak kecil karena di satu sisi ini subuh men. Ini kalau gue lihat-lihat ini mungkin jam 7 lagi. Ini mungkin jam 3 jam 4. Jadi sorry banget kalau suara gue agak pelan. Dan thank you for watching once again. Gue benar-benar makasih sama lu semua yang udah nonton, yang udah ngebuang waktu lu buat nonton gue. Padahal nggak wajib juga, tapi gue cuma mau bilang makasih. Dan ya kayaknya gitu aja. Thanks for watching this video. Salam stay safe riding, Bang Leo, peace out.